Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku Mubarok. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi dan bersharing session lagi dengan teman-teman. Di mana pada kesempatan minggu lalu kita sudah membahas mengenai bank digital. Nah, pada kesempatan minggu ini kita akan membahas mengenai fintech atau financial technology. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materinya. Nah, apa sih itu fintech? Nah, fintech adalah singkatan dari financial technology yang merujuk pada penerapan teknologi modern untuk memberikan solusi atau inovasi di bidang keuangan. Fintech mencakup berbagai layanan dan produk keuangan yang menggunakan perangkat lunak, algoritma, dan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan manajemen keuangan secara digital. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman mengenai apa sih itu fintech gitu. Nah, lalu bagaimana sih fintech ini bekerja? Nah, yang pertama itu ada akses digital, di mana fintech memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile dan platform online untuk menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor fisik. Nah, sangat efisien ya teman-teman untuk penggunaan fintech ini, sangat mudah dan efisien gitu. Lalu pengolahan data dan keamanan. Layanan fintech menggunakan big data dan artificial intelligence atau AI untuk menganalisis perilaku pengguna dan memberikan layanan yang dipersonalisasi nih, seperti penawaran pinjaman yang sesuai dengan profil kredit pengguna. Fintech juga menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan pengguna. Jadi untuk fintech ini udah ibaratnya keamanannya sudah terjamin gitu teman-teman. Lalu ada inovasi pembayaran. Salah satu sektor terbesar dalam fintech adalah pembayaran digital seperti dompet elektronik atau e-wallet, transfer antar bank, atau pembayaran QR code. Fintech memungkinkan proses pembayaran menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman dengan menghilangkan perantara tradisional seperti bank. Lalu pinjaman online dan crowdfunding. Melalui fintech, pengguna dapat mengajukan pinjaman tanpa harus melalui proses yang panjang di bank. Pinjaman online menggunakan algoritma kredit untuk mengevaluasi risiko dengan lebih cepat. Selain itu, fintech menyediakan platform crowdfunding, di mana seseorang bisa mengumpulkan dana dari banyak orang untuk proyek atau bisnis. Lalu yang terakhir ada manajemen keuangan dan investasi. Fintech juga menawarkan solusi investasi dan manajemen keuangan otomatis, di mana pengguna dapat berinvestasi melalui aplikasi dengan panduan dari robo advisor yang menggunakan algoritma untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Nah, itu teman-teman mengenai cara kerja dari fintech itu sendiri. Nah, lalu apa sih benefit atau keuntungan dari fintech ini? Ada 8 ya teman-teman kurang lebih. Yang pertama itu ada aksesibilitas yang mudah, di mana fintech memungkinkan nih akses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja melalui internet atau aplikasi mobile. Pengguna tidak perlu datang ke kantor fisik bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga memudahkan transaksi bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Lalu yang kedua ada kecepatan dan efisiensi. Dengan teknologi canggih, fintech mempercepat proses seperti pembayaran, pinjaman, atau transfer dana. Pengguna dapat menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik hingga menit, dibandingkan dengan layanan tradisional yang bisa memakan waktu berhari-hari. Lalu yang ketiga ada biaya yang lebih rendah. Banyak layanan fintech yang menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini terjadi karena fintech biasanya tidak memerlukan infrastruktur fisik yang besar dan dapat mengurangi perantara, sehingga biaya operasional lebih kecil. Lalu yang keempat ada inovasi dan personalisasi, di mana fintech menggunakan data dan teknologi seperti AI dan big data untuk mempersonalisasi layanan keuangan berdasarkan kebutuhan pengguna. Misalnya, aplikasi investasi dapat memberikan rekomendasi berdasarkan profil risiko atau aplikasi manajemen keuangan dapat membantu mengelola pengeluaran secara otomatis. Nah, lalu yang kelima ada keamanan transaksi. Fintech menggunakan teknologi keamanan tinggi seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor untuk melindungi data pengguna dan mencegah kebocoran informasi. Sistem ini membantu menciptakan transaksi yang aman dan lebih dapat diandalkan. Lalu yang keenam ada inklusi keuangan. Fintech membantu memperluas akses layanan keuangan ke segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau nih oleh bank tradisional, seperti masyarakat di daerah terpencil atau dengan profil kredit rendah.
Ini mendukung inklusi keuangan di mana lebih banyak orang bisa mendapatkan layanan seperti tabungan, asuransi, pinjaman, atau investasi. Lalu yang ketujuh ada diversifikasi layanan. Atau fintech menawarkan berbagai macam layanan keuangan dalam satu platform, mulai dari pembayaran, investasi, hingga pinjaman. Pengguna dapat mengakses banyak layanan dari satu aplikasi, membuat manajemen keuangan menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan yaitu proses pengajuan yang sederhana. Pengguna fintech dapat mengajukan pinjaman atau membuka rekening dengan proses yang lebih cepat dan sederhana. Prosedur yang biasanya rumit dalam perbankan tradisional seperti dokumentasi dan pengecekan kredit dipersingkat nih dengan teknologi otomatisasi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai fintech, mulai dari apa itu fintech, bagaimana cara kerjanya, lalu keuntungan dari fintech. Semoga teman-teman bisa mendapat nih sedikit lah overview ya mengenai fintech itu sendiri. Nah, lalu kurang afdol nggak sih teman-teman kalau misalkan kita tidak mempraktekkannya seperti biasa pada minggu-minggu sebelumnya juga. Nah, aplikasi yang akan saya gunakan nih untuk praktek ya, yang menggunakan prinsip fintech yaitu ya Dana teman-teman. Jadi nanti, kita akan melakukan praktek dari fintech itu sendiri di dalam aplikasi Dana. Lalu sedikit overview juga ya teman-teman seperti biasa mengenai aplikasi Dana. Dana ini adalah salah satu platform nih, dompet digital terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi. Diluncurkan pada tahun 2018, Dana memungkinkan penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi digital secara cepat dan aman, seperti pembayaran, transfer uang, pembelian produk, hingga investasi, hanya melalui satu aplikasi yang ada di ponsel mereka gitu teman-teman. Nah, Dana ini berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan yang mudah, praktis, dan terpercaya nih bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu teman-teman overview sedikit ya mengenai aplikasi Dana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung aja ya teman-teman ke aplikasi Dana. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktek nih mengenai fintech di aplikasi Dana. Mungkin kita langsung buka aja aplikasi Dana ya teman-teman. Nah, ini adalah menu utama atau dashboard utama dari aplikasi Dana itu sendiri, teman-teman. Dan kebetulan di sini saya udah login, jadi saya langsung terbuka nih menu utamanya. Nah, jika teman-teman belum punya aplikasi Dana nih sebelumnya, nah teman-teman bisa unduh aplikasi Dana terlebih dahulu ya teman-teman di Google Play Store ataupun Apple App Store nih teman-teman. Nah, nanti jika sudah terunduh, nanti teman-teman akan masuk terlebih dahulu ke menu registrasi. Nanti ada pilih opsi daftar ya teman-teman. Lalu teman-teman nanti bisa masukkan nomor telepon. Lalu teman-teman nanti ada verifikasi kode OTP, lalu membuat PIN, lalu mengisi data diri, habis itu menyelesaikan seluruh rangkaian dari registrasi yang udah teman-teman lakukan gitu. Lalu jangan lupa juga nanti teman-teman bisa upgrade ke Dana Premium jika teman-teman ingin mendapatkan nih fitur lebih nih dari aplikasi Dana itu sendiri. Buat ngupgrade ini cukup mudah ya dengan melakukan verifikasi identitas KYC teman-teman. KYC atau KYC untuk melakukan registrasi dan verifikasi akun Dana nih bisa menggunakan KTP gitu teman-teman. Untuk proses si Know Your Customer atau KYC ini yang bertujuan untuk memastikan identitas pengguna dan meningkatkan keamanan akun teman-teman juga. Dengan melakukan verifikasi menggunakan KTP, teman-teman juga bisa mengupgrade ke akun Dana Premium tadi teman-teman. Jadi fiturnya bisa lebih didapatkan oleh teman-teman yang memberikan akses dan juga memberikan akses batas transaksi yang lebih tinggi gitu teman-teman. Mungkin overview sedikit ya teman-teman sekilas mengenai registrasi itu sendiri karena kebetulan saya kan udah login dan sudah masuk ke menu utamanya gitu. Oke, kita bisa lanjut ya di fitur-fitur di aplikasi Dana. Jadi sangat banyak sekali ya teman-teman mengenai fitur di aplikasi Dana. Di atas yang bagian biru itu ada scan, ada top up, ada send, ada request. Dimana scan ini kita kayak barcode gitu teman-teman, scan barcode. Terus top up kita mengisi saldo Dana. Terus send kita mengirim pembayaran, request kita meminta pembayaran gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di atas juga lupa tersebut di situ ada Rp24.393 rupiah. Itu merupakan saldo Dana yang saya miliki sekarang seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada menu surat atau email juga nih teman-teman, di mana bisa kita lihat di sini.
Ini merupakan highlights ataupun riwayat transaksi nih dari teman-teman gitu, baik yang mengirim ke teman-teman ataupun teman-teman mengirim ke orang lain seperti itu. Di sini seperti pada hari ini gitu, teman saya memberikan transaksi gitu ke saldo dana saya. Lalu kemarin saya mengeluarkan gitu, melakukan pembayaran ataupun melakukan transaksi kepada teman saya gitu. Ini ada ibaratnya riwayat transaksi atau inbox ya, atau mail atau pesan gitu. Lalu di sini ada banyak sekali fitur ya teman-teman. Mungkin bisa kita lihat semuanya di view all ya teman-teman. Kita pencet view all. Nah, di sini juga ada kategorinya di atas nih teman-teman bisa pilih ya. Ada my favorite, ada transfer, ada digital service dan berbagai macam ya teman-teman. Kita pencet all aja biar semuanya bisa terlihat. Di sini tuh aplikasi Dana ini FYI aja, merupakan aplikasi yang sering saya lakukan nih teman-teman sebagai fintech gitu. Sebagai aplikasi pembayaran. Namun ada beberapa fitur yang emang belum saya coba. Cuma karena emang kebutuhannya emang belum ada gitu teman-teman buat melakukan percobaan fitur tersebut. Cuma secara sekilas di sini bisa teman-teman lihat juga, karena saya sering melakukan Dana dan melakukan pembayaran itu sangat mudah dan efisien gitu teman-teman. Jadi kurang lebih untuk fitur lainnya juga insya Allah juga mudah dan efisien ya teman-teman. Di sini contoh yang sering saya gunakan tuh, saya di My Favorite ya, di situ ada pulsa dan data. Saya sering mengisi pulsa dan juga data internet. Lalu ada send to e-wallet, saya bisa ngirim saldo Dana ke teman, ataupun kita scan QR buat membayar pembayaran. Dan apa lagi ya? Oh iya, transfer bank. Saya juga melakukan transfer bank, melakukan aplikasi Dana ini, melakukan pembayaran melalui transfer bank juga tuh bisa di aplikasi Dana. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, di sini juga teman-teman bisa melihat sendirilah buat fitur-fitur yang ada. Cuma dalam praktiknya saya akan mempraktikkan yang sering saya gunakan aja sih, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Contoh yang belum saya gunakan, misalkan di sini ada kita pilih yang mana ya? Education, payments, kita membayar education atau edukasi ya. Nah, sebentar teman agak nge-lag. Nah, di sini teman-teman bisa memilih institusi teman-teman nih yang ingin dituju gitu untuk melakukan pembayaran education atau pembayaran ke institusi terkait. Misalkan kita EQL Islamic School. Nah, di sini ada payment ID nih yang bisa dimasukin teman-teman. Habis itu nanti kita cek bill. Misalkan Anda melakukan pembayaran, nanti kita tinggal melakukan pembayaran. Seperti itu teman-teman. Ini belum pernah saya coba, tapi dilihat dari fiturnya dan cara menggunakannya cukup mudah ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita langsung tanpa berlama-lama lagi, kita langsung melakukan prakteknya aja ya teman-teman. Di sini kita akan kembali dulu ke menu utama. Kita akan melakukan pembayaran, yaitu send, mengirim. Nah, di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini saya sudah banyak sekali melakukan pembayaran, sampai histori teman-teman saya tuh yang udah melakukan transaksi dengan saya gitu. Mungkin di sini kita bisa melakukan pembayaran ke teman melalui Dana to Dana gitu ya teman-teman. Nah, send to friend. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor baru, ataupun jika sudah tersinkronisasi dengan kontak teman-teman, kita bisa langsung cari aja namanya. Contoh Irza. Nah, ini kan udah ada ya teman-teman, jadi tinggal diklik aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nomor baru juga bisa. Kita klik. Nah, di sini, di Dana ini tuh kita tidak ada minimum batas gitu buat ngirim. Misalkan kita ngirim 1 perak juga bisa teman-teman tuh. Bisa. Tapi kan kayak kurang etis ya teman-teman. Kalau misalkan kita kasih 1000 deh, terus kita kasih catatan 1000 deh, kita kasih catatan jangan lupa makan. Seperti itu contoh. Kita bisa kasih note juga. Tapi catatan ini ada batasnya teman-teman, nggak bisa panjang lebar kayak long text lah ibaratnya, nggak bisa gitu teman-teman. Kalau mau long text mungkin teman-teman bisa ke pasangannya masing-masing ya teman-teman. Ini bisa hide my name juga jika ingin disembunyikan gitu nama pengirimnya atau nama kita. Sama bisa share to feed activity. Nanti mungkin agak saya sedikit bahas mengenai feed activity ini. Kita coba melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kita continue.
Nah, sini kita pay. Nah, pasti ada PIN-nya teman-teman. Kita masukkan PIN-nya untuk ibaratnya memverifikasi pembayaran. Nah, itu ketika saya salah memasukkan PIN, itu akan ada notif seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan PIN yang benar. Nah, nanti jika sudah akan ada payment sukses ya teman-teman. Notif payment sukses di mana transaksi kita tuh telah berhasil dilakukan, seperti itu teman-teman. Kita close. Nah, untuk tadi feed activity mungkin sedikit overview ya teman-teman. Dimana teman-teman bisa melihat feed activity itu di sebelah sini. Jadi teman-teman tadi misalkan mau mengirim, terus teman-teman aktifkan feed activity-nya, nanti akan muncul di sini ya teman-teman. Ini adalah feed activity mungkin dari teman kita atau dari dananya itu sendiri. Nah, di sini ada notif tuh teman-teman. Set. Dimana kamu telah berhasil melakukan pembayaran senilai Rp1.000 kepada bla 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 bla, seperti itu teman-teman. Dan juga ada send money attempt detected, dimana ketika saya melakukan kesalahan dalam memasukkan PIN, itu juga ada notif ya teman-teman. Ini bisa kita lihat detail transaksinya juga. Jika teman-teman tadi tidak mengklik close, kan di situ sebelahnya ada cek detail ya. Nah, nanti waduh, sini agak nge-lag ya, sabar ya teman-teman ya. Waduh. Nah, di sini adalah detail transaksinya nih, teman-teman. Oke. Mungkin itu ya terkait mengirim dana to dana gitu, yang sering saya lakukan juga gitu. Habis itu kita akan melakukan send lagi nih. Dimana cara send ke bank gitu, bukan ke dana to dana. Kita coba send to bank. Ini salah satu yang sering saya lakukan juga ya teman-teman. Misalkan saya kirim lagi nih ke Irza ya teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa add new bank. Jadi masukkan nama rekening ya, nama rekening. Nama teman yang sebelumnya belum pernah melakukan transaksi gitu, yang belum ada historinya. Jadi teman-teman bisa masukkan nama rekening baru dan pilih banknya gitu teman-teman. Menuju bank mana? Cuma di sini karena saya udah ada history dan ingin melakukan transaksi ke orang yang sama, jadi saya akan menggunakan history aja ya teman-teman. Jadi seperti ini kita melakukan pembayaran ke Irza. Di sini kita akan mengirimkan ke Bank BRI Irza ya teman-teman. Di sini kita masukkan nominalnya. Nah, di sini ada minimum amount-nya ya teman-teman. Di mana minimum amount-nya itu 10.000. Jadi teman-teman jika melakukan pembayaran misalkan 9.999 gitu, itu tetap tidak bisa ya teman-teman. Jadi minimumnya itu 10.000. Kita beri 20.000, kita beri catatan lagi di sini buat jajan gitu ya teman-teman. Contoh. Setelah continue. Nah, di sini tuh ada additionals atau optional gitu buat teman-teman, di mana teman-teman bisa memilih salah satu fitur, yaitu priority transfer, di mana teman-teman nanti akan mendapatkan kompensasi senilai 50.000 untuk 10 menit pending gitu, nggak kekirim gitu. Tapi di sini ada ibaratnya pengeluaran juga senilai 500 gitu untuk menggunakan fitur ini. Cuma saya tidak perlu menggunakan fitur ini. Kita pay aja ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita masukkan PIN terlebih dulu. Nah, ini adalah dimana payment sukses atau berhasil gitu, melakukan pembayaran ke rekeningnya Irza, rekening BRI-nya teman-teman. Teman-teman bisa cek details juga atau di close. Kita close aja. Nah, sini juga ada riwayat transaksinya, di mana teman-teman telah berhasil melakukan pembayaran tuh. Riwayat transaksinya update gitu ya teman-teman, langsung update, terupdate. Ya mungkin segitu aja sih teman-teman yang bisa saya bagikan ya mengenai aplikasi fintech aplikasi Dana dalam penerapan fitur fintechnya gitu teman-teman.
Di sini juga teman-teman bisa lihat menu-menu lainnya ya teman-teman. Sangat banyak sekali di sini, ada activity. Nah, di sini activity teman-teman. Kita skip aja. Tuh. Terus juga di sini ada wallet atau dompet. Sini ada profile kita, wah banyak banget lah pokoknya teman-teman, dimana kita tuh income sebanyak pemasukan 638.500, terus expense pengeluaran sebanyak 642.250, seperti itu ya teman-teman. Wah banyak sekali lah pokoknya, teman-teman bisa coba sendiri juga karena emang dari prakteknya juga cukup mudah dan terbilang mudah lah teman-teman, dan efisien juga ya teman-teman, seperti itu. Makanya aplikasinya juga sering saya gunakan. Oh ya, satu lagi, saya juga sering menggunakan scan ya teman-teman, scan untuk membayar QR gitu teman-teman. Selain menu scan juga teman-teman bisa, ini yang tengah warna biru juga tuh sama ya teman-teman, pay atau melakukan pembayaran gitu. Ini QRIS kita. Kalau misalkan teman kita ingin membayar via QRIS ke kita, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman mengenai aplikasi Dana ini ya teman-teman. Jadi Dana ini menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi keuangan digital, mulai dari pembayaran, transfer, hingga investasi nih teman-teman. Dengan keamanan yang terjamin dan berbagai promo menarik, Dana menjadi salah satu dompet digital yang populer di Indonesia untuk mendukung aktivitas transaksi sehari-hari nih. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman buat aplikasi Dana ini. Kita kembali lagi ke pemaparannya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, di mana tadi kita sudah membahas mengenai fintech dan juga melakukan praktek di aplikasi Dana itu sendiri untuk menerapkan, untuk mencari lebih tahu lah, penggunaan fintech itu secara prakteknya di aplikasi Dana itu seperti apa gitu. Nah, lalu kesimpulannya ya teman-teman, fintech atau financial technology telah mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan. Dengan inovasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan seperti pembayaran, investasi, dan transfer uang dengan lebih mudah, cepat, dan efisien melalui perangkat digital. Fintech membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas dan solusi yang lebih fleksibel. Namun, pengguna tetap perlu waspada terhadap risiko seperti keamanan data dan penipuan online. Jadi teman-teman harus tetap waspada ya teman-teman, di mana teman-teman nggak bisa asal kayak ngasih kode OTP atau ngasal ngasih PIN teman-teman gitu. Itu bisa jadi apa ya, ada kesalahan dari individual teman-teman gitu. Makanya teman-teman harus, waspada juga ya terhadap, ibaratnya aplikasi finansial teknologi gitu. Nah, terus, salah satu contoh aplikasi fintech di Indonesia adalah Dana yang sudah kita praktekkan sebelumnya, yang merupakan dompet digital serbaguna. Dana memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan bahkan pembayaran di berbagai merchant melalui QR Code. Dana memudahkan kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan solusi transaksi yang cepat, aman, dan praktis di satu aplikasi. Selain itu, dengan fitur Dana yang beragam, pengguna dapat mengelola keuangan mereka nih secara lebih efektif dan efisien. Nah, dengan demikian, baik fintech secara umum maupun aplikasi Dana yang sudah kita praktekkan tadi, memberikan kemudahan yang signifikan nih dalam transaksi keuangan di era digital saat ini, teman-teman. Mungkin, segitu saja teman-teman mengenai fintech dan juga aplikasi fintech yang kita gunakan yaitu Dana. Mungkin jika teman-teman masih ada pertanyaan ataupun ingin didiskusikan lebih lanjut seperti biasa, kita bisa berdiskusi di kolom chat ya teman-teman. Kita saling sharing session juga, di mana saya juga masih belajar, kita sama-sama saling sharing aja gitu. Nah mungkin, cukup sekian ya dari saya mengenai fintech dan juga aplikasi Dana. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.